Perkenalkan, nama saya Rahel Evangelisa MS dengan NIM 4222401022. Judul PBL saya di semester 3 ini yaitu Transportasi Mesin, dan ini ada nama anggota tim PBL-nya. Kami jadi total ada 8 orang. Untuk fungsi robot kami, deskripsi dan fungsi robot kami, fungsi robot ini akan mengefisienkan waktu dalam memilah sampah, karena robot ini dibuat agar manusia tidak perlu lagi membuang sampah untuk membuang waktu, lebih tepatnya tidak perlu lagi membuang waktu untuk memilah beberapa sampah. Karena di Braille tuh gak boleh makan, maka kami hanya membuat klasifikasi 3 jenis sampah, yaitu sampah botol plastik, lalu kaleng minuman, dan lainnya. Untuk jenis lainnya itu saat ini kami berencana agar bisa mendeteksi sampah seperti tisu, botol kaca, dan barang-barang lain yang sering ada di Braille. Ini gambar block diagramnya, masih kasaran bisa dibilang, cuma udah adalah kami gambarannya. Untuk kami berencana menggunakan sensor line tracker sama sensor ultrasonik. Jadi sensor line tracker ini buat baca posisi garis, jadi kemana robot ini akan pergi, dan ada rute-rute, robot ini akan mengikuti rute-rute yang ada di garis yang ada di lantai, garis yang ada di lantai lebih tepatnya. Kalau sensor ultrasonik itu untuk menghindari objek yang menghalangi robot ini. Jadi untuk sensor garis itu dia akan dari baterai itu akan menuju ke step down, jadi dia akan dikendalikan sama STM, tapi sebelum itu dari baterai akan ke step down. Habis itu setelah dari step down langsung ke STM, maka STM akan langsung ke mengendalikan aktuatornya, yaitu servo. Dan juga dari sensor line tracker ini juga bisa langsung ke motor DC, namun dari baterai harus ke motor driver dulu. Di sini motor drivernya itu pakai 2 karena motor DC-nya juga ada 4 untuk robot ini. Untuk sensor ultrasonik akan dikendalikan juga sebenarnya pakai STM. Dia tuh langsung nyambung ke L298N karena ultrasonik ini akan berhubungan sama motor DC lah. Untuk cara klasifikasi jenis sampahnya itu seperti ini. Inputnya itu kamera. Kami itu ada 2 sih sebenarnya, kami berencana ada yang pakai kamera, ada yang pakai sensor suara. Tapi kurang lebih input controllernya semua masih sama. Jadi dari kamera terus ke controller itu si STM-nya, lalu dari controller ke aktuator yaitu si servo. Habis itu outputnya itu sampahnya terbuang sesuai jenisnya. Untuk sensor suara itu inputnya itu sensor suara, lalu ke STM, lalu ke aktuatornya ini masih sama yaitu servo, maka outputnya juga sampah yang terbuang sesuai jenisnya. Input atau sensor line tracker tuh gunanya sama seperti yang tadi saya bilang, baca posisi garis di lantai, jadi dia bisa nentuin jalur yang harus diikuti robot. Untuk saat ini tuh kami masih pakai yang simple, yaitu sensor line tracker, dan juga untuk menghindari tantangan di depan itu tuh pakai sensor ultrasonik, dan kamera dan sensor suara itu untuk mendeteksi sampah yang akan dipilah. Untuk kontrolernya, STM itu berfungsi sebagai pusat kontrol, jadi dia akan menerima data dari sensor garis dan jarak, lalu mengolah data untuk menentukan apakah robot harus lurus, belok, berhenti, atau menggerakkan mekanisme lainnya, memberikan sinyal kendali ke driver motor dan servo juga. Lalu ada motor driver L298N, dia tuh akan menerima sinyal logika dari STM, mengubahnya menjadi arus dan tegangan yang cukup kuat untuk menggerakkan motor DC dan servo. Outputnya itu ya aktuator itu, yaitu motor DC ada 4 buah. Jadi motor DC ini untuk menggerakkan robot mengikuti garis sesuai perintah dari STM, dan servo ini digunakan untuk mekanisme transporter kayak membuang atau menurunkan objek.
Ini masih kasaran karena kami masih robot baru, tapi kami ada rencana pakai navigasi juga. Jadi ada dua lah kami cadangan, satu sensor line tracker, satunya pakai navigasi yang mapping. Tapi teman saya agak kesulitan karena ada banyak yang harus dilakukan. Untuk pemilihan komponennya itu kami pakai sensor ultrasonik karena Pak Manpro saya bilang prototype, jadi kami mikirnya tuh yang simpel-simpel aja awalnya, yaitu pakai sensor garis, sensor ultrasonik, lalu step down. STM ini mencari karena dia kata teman saya tuh ada 60 ribuan, dia murah katanya, masih mending. Terus pakai yang ada di Braille aja, itu servo. Rencananya juga kasarannya itu servo yang hitam, yang MG960S. Terus motor DC-nya ini masih belum tahu sebenarnya, tapi kami ada rencana pakai DC kuning. Motor DC kuning sama roda kuning. Untuk motor drivernya masih sama kayak waktu sebelumnya, L298M yang warna merah itu. Kalau untuk ini tuh masih udah yang kami cari tahu di beberapa riset. Ada juga referensi dari YouTube sama TikTok lah. Ada kamera ada waktu itu cari Intel RealSense D14 berapa gitu, yang dia tuh pakai depth kamera, dan itu untuk deteksi si sampahnya. Tapi diperlukan juga sama software kayak YOLO gitu, sama machine learning. Terus untuk sensor suara, saya sebenarnya masih kurang tahu banyak untuk sensor suara, tapi ada sempat cari tahu sih, katanya dia bisa mendeteksi sebuah benda plastik atau kaleng minuman itu dengan bandingkan dengan gelombang suaranya. Tapi ini saya masih tahu yang awal-awal aja. Untuk udah sih begitu aja untuk saat ini. Kami masih mencari tahu lagi sih, kurang lebih begitu. Terima kasih telah mendengarkan.